nanti dan ditunggu-tunggu. Imam saja suruh luruskan saf, isi saf yang kosong susah. Jadi jangankan MC, imam, khotib, Jumat suruh isi dulu yang kosong itu susah kalau bapak-bapak. Jadi tidak apa-apa, karena begitu memang lebih enjoy di belakang, bisa sambil merokok dengar ceramah, betul kan? Nah, subhanallah. Yang penting tidak ada penjual ST lewat-lewat. Nanti viral juga kita. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin ya rabbal alamin. Bapak Asda 2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mewakili Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Camat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Wakil Camat, kemudian ada Dan Ramil, kemudian ada Kapolres atau yang mewakili ada Lurah sekecamatan Ciputat, para alim ulama, ketua majelis ulama, kemudian ada daripada kepala KUA Kecamatan Ciputat dan seluruh alim ulama yang hadir, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, seluruh jamaah yang hadir, jamaah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama dan jabatannya, walaupun tidak saya sebutkan mudah-mudahan sudah disebutkan sebagai penghuni surga. Walaupun saya lupa sebutin namanya, mudah-mudahan sudah dicatatkan namanya oleh Allah sebagai orang yang lolos masuk surga tanpa mampir ke neraka. Karena semua yang la ilaha illallah Muhammadun pasti masuk surga. Sebanyak apapun dosanya, sama banyaknya dosanya dengan usianya Tangerang Selatan, 16 tahun berdosa terus, tapi ada imannya maka pasti masuk surga. Kalau ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sudah pasti masuk surga, sebanyak apapun dosanya. Sebaliknya ada orang banyak amal solehnya, banyak amal baiknya, penuh dunia ini, setangsel ini penuh, bahkan sebanten penuh, bahkan se-Indonesia, sebumi ini penuh dengan amal baiknya. Semua orang pernah dia bantu, tapi tidak ada imannya, tidak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahnya, maka pasti masuk neraka. Harus yakin itu dulu. Subhanallah. Jangan jauh-jauh kita ngaji, tapi masalah akidah kita lupa. Apa yang paling penting untuk kita jaga? Keimanan. Yang paling penting kita jaga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu paling penting. Mau sebanyak apapun dosanya pasti masuk surga kalau sudah ada la ilaha illallah. Cuma banyak iklannya, cuma mampir-mampirnya banyak. Mau mampir atau tidak? Biasa orang kalau berangkat umroh, ada yang agak murah paketnya sedikit, ada yang agak mahal sedikit. Pas dilihat, wih, kenapa bisa mahal ini, satu murah satu mahal? Oh, ternyata yang agak murah karena tiketnya transit dari Cengkareng ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur ke India, dari Mumbai baru berangkat ke Jeddah, dari Jeddah naik bus ke Madinah dulu. Capek enggak kira-kira? Kira-kira yang mana lebih mahal? Yang langsung ke Madinah atau dari Cengkareng mampir-mampir dulu, yang mana lebih mahal? Kalau pakai first class atau business class tambah mahal kah? Sama. Mau langsung ke surga? Mau langsung? Harus agak mahal-mahal sedikit amalnya. Harus agak, ini mau masuk surga tapi amalnya murah. Jangan, harus banyak-banyak sedikit amalnya. Harus berkualitas lagi amalnya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ba'da qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Sudah berapa ayat itu? Tabarakallahu ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma dzalika tsumma rajul basara. Sudah 4 ayat. Berapa ayat lagi? Berapa ayat lagi? 36. 26 lagi. 26 lagi. Lanjutkan di rumah. Nah, saya bacakan 4 ayat, lanjutkan. Jangan tidur sebelum baca surah Al-Mulk. Jadi cahaya nanti di kuburan berkelahi sama mungkar nakir. Mungkar nakir mau hajar, mau nanya, ada Al-Quran yang membela orang yang senantiasa baca surah Al-Mulk, apalagi bacanya 30 juz. Maka kami berharap kota Tangsel ini akan semakin berkah kalau banyak yang baca Quran. Jamaah, perbaiki amal, tambah kualitas amal. Subhanallah, saya hidup ini ternyata sudah lama Kenapa bisa? Saya dulu masih Tangerang namanya Ustadz, belum ada Tangsel. Kalau malam ini sudah 16 tahun tak ada Tangerang Selatan, berarti umur saya sudah berapa? Berarti saya sudah lama hidupnya. Masa begitu-begitu terus caraku sholat? Belum tahu saya yang mana rukun, yang mana sunnah, yang mana bisa nambah kekhusyuan sholat. Belajar sholat. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Bukan lakukan sholat. Kalau lakukan sholat, anakku Baraka umur 2 tahun sudah bisa. Di mana belajar? Upin Ipin. Jadi kalau kita sholat, ada juga di samping kita. Pada saat saya ruku, Allahu Akbar, datang juga dia di sampingku. Subhana wa bihamdi, subhana wa bihamdi. Terus sekedar mengerjakan sholat, melaksanakan sholat. Beda dengan mendirikan sholat. Yang mana yang mendirikan sholat? Mendirikan sholat dimulai dengan belajar tentang sholat. Sudah belajar tentang sholat, dia cari tahu mana rukun-rukunnya sholat. Kenapa penting? Kalau tidak ada rukunnya, hilang rukunnya, berarti tidak sah sholatnya. Mesti diulang sholatnya. Belajar apa lagi? Belajar tentang wajib-wajibnya sholat. Mesti ada wudhu, suci dari hadas. Berarti bukan hanya belajar sholatnya, belajar tentang wudhunya. Masuk lagi, dalam sholat ada sunnah-sunnahnya sholat. Makin banyak sunnah dalam sholat, makin banyak pahalanya sholatnya. Coba sunnah dalam sholat. Allahu Akbar. Suara dengan gerakan. Jangan Allahu Akbar, terlambat suaranya. Bersamaan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Ada juga kadang-kadang imam dia prank makmumnya. Sudah duluan suaranya, belum bangun orangnya. Sami Allahu liman hamidah. Duluan makmumnya. Kenapa? Dia belum naik. Subhanallah. Jadi salah satu sunnah bersamaan suara dengan gerakan. Allahu Akbar. Itu bersamaan suara dengan gerakan. Sunnah sholat. Mana lagi sunnah sholat? Biar makin banyak pahala sholatnya. Mata fokus ke tempat sujud. Salah satu sunnahnya. Siapa yang perintahkan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa perintahnya Rasul? Lihat ke tempat sujud. Padahal yang imam waktu itu Rasulullah. Mana kira-kira yang paling enak dipandang? Enakan pandang Rasul. Tapi Rasul perintahkan supaya pandang tempat sujud. Apalagi imamnya cuma artis. Apalagi imamnya cuma Ustadz Trans TV. Nggak usah dilihat. Yang dilihat cuma tempat sujud. Nanti kalau imamnya bagus suaranya, siapa imamnya? Kenapa disuruh fokus? Biar fokus melihat tempat sujud. Nggak apa kalau laki-laki biasa sholat Allahu Akbar. Kalau matanya tidak ke tempat sujud, maka kemana matanya kira-kira? Dia baca semua sarungnya orang. Wadimor, gajah duduk, gajah terbang. BHS tuh mahal tuh. KW kali masa dia punya BHS. Kemana-mana dah pikirannya. Apalagi kalau imamnya panjang bacaannya. Subhanallah. Salah satu sunnah lagi sebelum sholat, apa sunnahnya?
Sunnahnya berangkat ke tempat sholat nih. Ada orang berangkat ke tempat sholat pada saat qomat, qad qamatis salatu, qad qamatis salat, Allahu akbar, la ilaha illallah. Gak usah kita ambil full potongannya aja, nanti ada orang kaget. Oh, baru qomat di situ masjid. Ada ceritanya begitu kan? Ada orang azan jam 10 pagi. Allahu akbar, Allahu akbar. Wah. Sampai dia selesaikan azannya. Hayya 'alas shalah. Wah, selesai sampai la ilaha illallah. Azannya tidak tanggung-tanggung di musola, di masjid dia azan. Datang warga, kenapa dia itu? Mabuk dia, udah gila dia. Didatangi sama orang, kenapa kau azan jam 10 pagi, gila kau? Apa jawabannya? Bukan saya yang gila, kau yang gila. Tadi subuh waktu sholat saya azan, kau tidak datang. Kemarin zuhur waktu sholat saya azan, kau tidak datang. Asar saya azan, kau tidak datang. Maghrib saya azan, kau tidak datang. Isya saya azan, kau tidak datang. Giliran bukan waktu sholat saya azan, kenapa kau datang? Nah, kira-kira siapa yang gila? Subhanallah. Nah, ini cerita bukan hadis, cuma dari status WA. Jangan lagi ditanya mana dalilnya. Oh bukan, ini cerita kita ambil pelajarannya. Jamaah, apa sunnahnya Nabi? Kalau sudah qomat, sunnah Nabi, datanglah bisakinati wal waqar. Datanglah dengan tenang, dengan tidak banyak bicara, tidak banyak urusan. Dibandingkan orang yang karena dengar qomat dia lari buru-buru untuk ngejar rakaat pertama, sama ada orang dia tahu sunnahnya Nabi dengan tenang, meskipun masbuk, maka lebih banyak pahalanya yang datang dengan tenang. Kenapa bisa? Karena ketenangan membawa kekhusyuan. Tidak ada orang buru-buru yang khusyuk. Kata emak-emak bilang anaknya, bentar ya, mama sholat isya dulu, jangan kau ganti sinetronnya mama. Kau ganti, kasih tahu mama kalau sudah main. Allahu Akbar, baru rakaat kedua berteriak anaknya, ma sudah main. Subhanallah, ya Allahu Akbar. Apa kira-kira di pikirannya? Apalagi kalau ada bapak sudah mau takbiratul ihram, dia balas dulu WA-nya, siap Pak Camat, saya izin sholat dulu. Allahu Akbar, pasti bunyi HP-nya, oke. Pasti ada balasannya, Pak Camat bilang oke. Subhanallah, padahal sama-sama lagi mau sholat. Subhanallah. Jadi kira-kira orang yang buru-buru sholatnya, datang khusyuknya, biasanya agak susah. Kenapa? Nabi sunnahkan dalam keadaan tenang menuju tempat sholat. Begitu juga datang pengajian. Orang datang pengajian dengan tenang, rapi. Coba lihat ini pakaiannya nih, hadrohnya, sponsor ya. Datang tenang itu pasti simetris alisnya. Kalau buru-buru tidak lurus alisnya itu. Apalagi musim hujan, hati-hati nih yang hilang alisnya kalau digambar. Nanti hilang sebelah. Subhanallah jamaah. Orang kalau tenang datang pengajian, dia bawa pulpen, dia bawa ini, catat nanti ya. Orang tenang, tapi kalau orang buru-buru, subhanallah, tidak ada dia bawa segala macam. Dia lupa semuanya. Makanya sunnahnya sholat dengan tenang. Jangan mau sholat sudah mau takbiratul ihram, teriak sholat dulu ya. Allahu Akbar, pasti banyak dia pikir. Ibu-ibu Allahu Akbar, kayaknya ada ayam deh di kulkas deh. Allahu Akbar, enaknya di sup apa digoreng ya. Allahu liman hamidah, goreng aja dah. Allahu Akbar, pas sujud Allahu Akbar, wah ini tahiyat apa berdiri ya. Ini rakaat ketiga apa rakaat keempat udah ya. Kira-kira apa di situ pikirannya? Ya udah dah, tahiyat aja dah. Allahu Akbar. Kalau ragu gimana? Kalau ragu usahakan yakin dulu, hilangkan keraguan. Pokoknya apa yang lebih meyakinkan kira-kira sudah yakin. Baru setelah tahiyat, fil alamina innaka hamidum majid. Tahiyatnya jangan duduk tahiyat akhir. Tahiyatnya duduk tahiyat awal walaupun itu tahiyat akhir. Kemudian fil alamina innaka hamidum majid, langsung sujud. Sujud
sahwi. Allahu akbar, subhanaka man la yanamu wa la yasu. Kalau tidak hafal Ustaz, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Kalau tidak hafal juga, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bangun, sujud lagi, subhanallah, 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 Allahu akbar, baru assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Gara-gara ayam ini. Jadi manusia tempatnya salah dan lupa. Saya tidak usah lagi tambah di belakang. Ini manusia bukan nabi boy, tidak usah. Ada viral itu video juga itu pencuri HP. Jamaah. Maka 16 tahun sudah Tangerang Selatan, kita yang diperiksa bukan hanya diperiksa kotanya, periksa diri kita ini. Umur kita ternyata sudah banyak. Apakah sudah bagus kualitas ibadah kita? Apakah sudah kita benar-benar mendirikan sholat? Sudahkah kita belajar sunnah-sunnahnya sholat? Sudahkah kita menambah khusyuknya sholat kita? Ditanya Hatim Al-Asam, wahai Hatim, bagaimana caranya engkau sholat? Apa jawaban Hatim Al-Asam? Saya sholat sebelum saya berangkat sholat, tentunya saya berwudu dulu. Dan saya berwudu dengan 2 wudu. Ditanya, kenapa bisa 2 wudu? Orang 1 doang wudunya. Kata beliau, wudu lahir dan wudu batin. Wudu lahir apa? Seperti biasa. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, basuh wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, seperti wudu biasa, kata Hatim Al-Asam. Terus apa lagi? Setelah itu saya wudu batin. Apa wudu batin? Kucuci hatiku dari kesombongan, kucuci hatiku merasa diri lebih baik dari orang lain, kucuci hatiku dari suudzon sama orang. Ya, habis pemilu kada sekda subhanallah banyak suudzon, lihat gambarnya calon, wah koruptor kayaknya ini, wah banyak suudzon kita sama orang, lihat siapa kayaknya ini anu nih. Jadi, padahal kenal enggak, lihat berita di HP Baim Paula, kayaknya si Baim nih yang salah nih, kayaknya si Paula deh yang salah, padahal kenal kagak, tapi suudzon iya. Jadi jangan suka suudzon sama orang lain. Dibersihkan, kata Halim Asam, saya bersihkan dulu itu semua sebelum saya sholat. Bersihkan iri dengki. Apa kalau kata Ustadz Maulana iri dengki itu? Iri dengki itu dosa pertama di surga, dosa pertama di dunia. Iblis pertama kali iri dengki sama Nabi Adam. Sampai di dunia yang pertama kali dosa apa? Iri dengki. Kabil iri dengki sama Habil. Subhanallah, bahaya sekali itu iri dengki. Iri dengki adalah penyakit hati yang membakar amal sebagaimana kayu bakar terbakar oleh api. Ibu, saya kan rumah di Ciputat juga, saya warga Ciputat Ibu, subhanallah. Kalau kita bangun rumah, ada orang nabung subhanallah sampai 500 juta bangun rumah. Setelah bangun rumah, acara tasyakuran. Setelah tasyakuran, tamu-tamunya pulang. Setelah tamunya pulang, rumahnya kebakaran. Ngenes gak? Anas, ada orang sholat tahajud tiap malam, puasa Senin Kamis, puasa ini segala macam, tiba-tiba iri dengki, habis amalnya terbakar gara-gara iri dengki. Sama seperti orang bangun rumah, habis rumahnya kebakaran. Nabung amal soleh ternyata dihiasi dengan iri dengki. Itu kata Hatim Al-Asam, saya bersihkan dulu semuanya. Bersihkan dari riya, bersihkan dari ujub, bersihkan dari sum'ah. Setelah itu saya berangkat ke tempat sholat saya. Ketika saya berdiri untuk takbiratul ihram, maka saya akan membayangkan di hadapan saya adalah Allah dan saya adalah pengemis di hadapan Allah. Gimana orang kalau mau mengemis? Kira-kira kalau ada orang mengemis begini, Ustaz, duit dong, Ustaz, bagilah, Ustaz TV, duitnya banyak. Kira-kira ku kasih nggak kira-kira orang itu? Kalau ada pengemis begitu, subhanallah, mesti pengemis dengan khusyuk. Jangankan pengemis, orang bawa proposal, Pak Lurah, izin Pak Lurah, ada kegiatan Pak Lurah. Izin Pak Camat, ada kegiatan. Orang bawa proposal saja dengan sopan, apalagi mengemis. Kita sholat ini mengemis kepada Allah, maka jangan kemana-mana. Ada orang sholat, Allah. Pengemis apa ya? Pengemis songong, subhanallah. Maka ke hadapan Allah mesti jadi pengemis, kata Hatim Al-Asam. Setelah itu apa? Saya membayangkan di kanan saya surga, di kiri saya ada neraka, dan di belakang saya ada malakul maut yang siap-siap cabut nyawaku.
Saya bagaikan berdiri di atas titian Shiratal Mustaqim dan saya membayangkan bahwa ini adalah sholat terakhir saya. Gimana ndak khusyuk sholatnya jamaah? 16 tahun sudah Tangerang Selatan. Mari tambah kualitas daripada sholat kita, ibadah kita. Nah, setelah itu apa lagi yang kita pelajari malam ini? Ada judul tasyakuran. Apa? Tasyakuran. Apa artinya tasyakuran? Hah? Bersyukur. Ternyata tasyakuran artinya bukan bersyukur. Tasyakuran artinya belajar bersyukur. Allah katakan dalam Al-Quran, innahu wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang menjadi syakur, yang benar-benar bersyukur. Yang lumayan banyak bukan syakur, yang lumayan banyak namanya syakir. Kalau kita belum masuk syakir, belum masuk syakur. Kita masuknya apa? Tasyakur. Apa tasyakur? Belajar bersyukur. Namanya belajar bersyukur. Ada yang tasyakuran dengan ceramah. Ada orang tasyakuran bikin lomba-lomba tadi. Ada orang belajar bersyukur dengan apa? UMKM diundang. Ada orang belajar bersyukur dengan apa? Ada penjual ST dia borong. Nah, ada orang belajar bersyukur dengan apa? Selalu masuk di ceramah aku itu ST gara-gara viral. Auto ini subhanallah ya. Coba lihat itu ya, kalau Allah menginginkan berkehendak sesuatu. Tuh. Tapi ingat Bu, ingat ini. Fir'aun masuk surga masuk neraka. Fir'aun masuk surga masuk neraka. Masuk neraka. Korun masuk surga masuk neraka. Kita belum tahu nasibnya, belum tahu. Pede aja lah. Pokoknya adalah ilaha illallah masuk surga. Kira-kira kita masuk kubur atau tidak nanti? Masuk kubur. Ditanya enggak kira-kira kita tentang dosanya Fir'aun? Agak. Ditanya enggak kira-kira tentang dosanya Korun? Ditanya enggak kira-kira kita tentang dosanya Abu Jahal? Enggak. Ditanya enggak kira-kira kita tentang Abu Lahab? Kagak ditanyain. Yang ditanyain siapa? Tentang diri sendiri. Maka saya mau pesan kepada semua jamaah, enggak usah kita sibuk ngurusin dosanya Gus Miftah. Engkau tidak akan ditanya sama Munkar Nakir. Kenapa dulu Gus Miftah ngomong gitu? Tidak ada pertanyaannya itu Munkar Nakir. Yang ditanya, kenapa dulu kau komentar begitu? Kenapa kau bisa ngetik itu? Kenapa kau bisa ngetik itu di komentarmu? Kenapa kau bisa ngomong begitu? Tidak akan ditanyai kita. Sebesar-besarnya dosanya Fir'aun, tidak akan kita ditanyai tentang dosanya Fir'aun. Sebanyak-banyaknya kesombongannya Korun, engkau tidak akan ditanya tentang dosanya kesombongannya Korun. Yang ditanya adalah tentang diri kita sendiri. Kenapa dulu kau ngomong gini? Kenapa dulu kau komen gini? Kenapa dulu kau share video ini? Video tidak jelas, kau share ke seluruh grupmu sehingga membuka aibnya sesama muslim. Jadi yang kita tahan sekarang bukan dia, yang kita tahan diri kita sendiri. Jamaah, hati-hati nanti kita ditanya setiap kata yang keluar, setiap ketikan kita di HP semuanya akan ditanyain. Kalau tidak berisi nasihat, kalau kira-kira kita tidak bisa pertanggungjawabkan, mending tidak usah kita tulis-tulis, mending tidak usah kita posting yang lain aja lah. Hai guys, kita lagi di piknik, lagi makan seafood. Itu pun hati-hati, karena siapa tahu posting makan di restoran tapi hutangnya belum dibayar. Gimana orang yang dihutangi tidak sakit hati? Kita aja mau kehabisan beras, dia sudah makan di restoran padahal dia ngutang sama kita. Nah, paling kenceng ketawaannya itu, ya Allah lunaskan hutangnya. Jamaah, maka yang pertama perbaiki sholat. Yang kedua kita tasyakuran, artinya belajar bersyukur. Ada syakir, ada syakur. Apa bedanya? Kalau syakir orang yang pandai mensyukuri nikmat. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidai wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati
إليك وإني من المسلمين. Tadi awal-awal masih kenceng Allahnya, ujung-ujung sudah lobet sudah. Ada doa, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Ya Allah, bantu saya mencari-cari nikmat yang telah kau berikan kepada saya yang belum sempat aku syukuri. Tuh, hebatnya doa itu. Ya Allah, bantu saya melihat nikmat yang tidak sempat aku syukuri. Kenapa? Kata ulama, orang yang sibuk melihat nikmat yang ada tapi belum dia syukuri, itu akan mengundang nikmat yang lain datang. Tapi orang yang sibuk melihat nikmat yang belum ada, maka menghilangkan nikmat yang sudah ada. Kita lanjutkan setelah yang shimmer-shimmer dua ini lewat. Bersaksilah cinta, na 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 na. Jemaah, menyala majelis taklimku, menyala bajunya. Sponsor Pak Lurah kayaknya itu. Ya, tadi saya lihat yang muji-muji bajunya Pak Lurah, kayaknya dia yang beliin nih. Maka ada doa dalam Al-Quran, usahakan baca ini. Allah katakan, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Ketika mencapai usia 40 tahun. Tapi tidak apa-apa, dimulai dari usia 16 tahun. Karena kayaknya yang hadir ini sama dengan usianya Tangsel ya. Sama-sama 16 tahun kayaknya ini ya. Baca apa? Ketika sampai usia dewasa dan mencapai 40 tahun, baca Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, bantu saya nikmat apa yang sudah ada pada diri saya tapi saya belum syukuri. Bantu saya melihat nikmat yang sudah ada itu. Subhanallah, nikmat sehat ternyata. Nikmat apa sehat? Nikmat gigi. Nikmat gigi besar sekali. Apa kata ulama? Sehat itu mahkota yang sangat indah yang dipakai oleh orang sehat, tapi yang bisa melihatnya hanya orang sakit. Coba. Kesehatan itu adalah mahkota yang begitu indah, tapi yang bisa melihatnya hanya orang sakit. Kira-kira kalau ibu lagi nyemil depan itu, subhanallah, saya nikmat melihatnya. Kenapa saya nikmat melihatnya? Karena gigiku tidak sehat. Jadi saya melihat orang yang nyemil kacang, makan jagung itu sebagaikan pakai mahkota. Kalau kita lagi sakit kaki, Bu, subhanallah, lagi cedera kaki ini, lihat orang main bola di sini di lapangan, nikmatnya orang bisa main bola. Kebetulan kita sudah kena ACL-nya, tidak bisa lagi main. Subhanallah. Itu kesehatan adalah mahkota. Mahkota bagi apa? Mahkota bagi orang yang sehat, tapi hanya bisa dilihat oleh orang yang sakit. Coba ibu mampu duduk lama, subhanallah, dengar pengajian, itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Ibu duduk selonjor di sini, itu kenikmatan yang besar yang dilihat oleh ibu yang duduk di kursi. Katanya enak juga itu duduk selonjor, saya pengen begitu, saya tidak bisa lama kalau di bawah. Tidak bisa saya selonjor, tidak enak kalau selonjor karena ustadz di depan. Nah, satu doang yang tidak boleh selonjor. Apa itu? Selonjor kakinya menghadap kiblat. Jadi kalau Jumatan, bapak-bapak tolong kalau lagi khutbah Jumat jangan kakinya selonjor ke kiblat. Ibu-ibu kalau lagi pengajian, kalau ustadznya lagi di arah kiblat, jangan kakinya, bukan tidak menghargai ustadznya, tolong hargai arah kiblat. Ini juga dalilnya mencintai tanah air. Kenapa bisa? Nabi Muhammad SAW sangat mencintai kota Mekkah. Nabi pandang-pandang langit. Kenapa? Rindu sama kota Mekkah. Kenapa rindu? Waktu itu sholat menghadap Baitul Maqdis, Palestina. Turun ayat, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Diminta untuk menghadapkan wajahnya ke Masjidil Haram. Dari saat itu Nabi cinta sekali dengan kota Mekkah. Ada ulama seumur hidup kakinya tidak pernah dia hadapkan ke arah kiblat. Kenapa? Karena mencintai apa yang dicintai Nabi Shallallahu Alaihi
wasallam. Tuh, orang yang kuat tidak selonjor selama pengajian itu hanya bisa dilihat kenikmatannya bagi orang yang keram kakinya. Nah, dari tadi pengen, wah subhanallah panjang juga ceramahnya. Nah, jamaah, ketika seorang pandai melihat nikmat yang sudah ada, maka mendatangkan nikmat yang lain. Coba kita pandang-pandang, enaknya tinggal di Tangsel ini selama 16 tahun. Oh Masya Allah, mau ke bandara dekat. Saya tuh semenjak tinggal di Ciputat Pak Camat, saya bersyukur sekali. Samping rumahku langsung pintu tol. Mau ke studio cepat, mau ke bandara cepat, mau kemana-mana cepat. Subhanallah. Yang lebih saya pikir kalau masuk tol, saya pikir banyaknya pahalanya orang yang kena gusuran tanahnya ini, sekaligus banyaknya bayarannya. Banyak uangnya, banyak pahalanya. Kenapa? Kalau dia niatin sedekah, berapa banyak jamaah umroh lewat situ, betapa banyak jamaah haji lewat situ, betapa banyak kiai lewat situ mau pergi ngajar, betapa banyak di situ anak mau pergi jengukin orang tuanya, betapa banyak orang tua lewat tol itu untuk jengukin anaknya, betapa banyak orang lewat situ mau pergi silaturahim, mau nuntut ilmu, mau ke rumah sakit, mau melahirkan, betapa banyak pahalanya orang yang digusur tanahnya sama tol itu. Apalagi kalau dia kasih tanahnya subhanallah untuk jalan ke masjid, dia kasih tanahnya subhanallah, ini pahalanya orang mengalir terus sampai hari kiamat. Apalagi dibayar, sudah dapat di dunia, dapat juga di akhirat. Subhanallah jamaah. Tapi orang yang tidak pandai melihat nikmat yang sudah ada, hanya melihat nikmat yang belum ada, maka akan menghilangkan nikmat yang sudah ada. Dulu nikmatnya goncengan berdua motor dengan suami, tapi setiap lampu merah dia lihat mobilnya orang. Enaknya orang naik mobil ya, tidak kepanasan, tidak kehujanan. Maka hilanglah romantisme yang ada di motor. Kenapa? Otaknya mobil. Kapan kita nyicil mobil? Kapan kita nyicil mobil? Kapan kita nyicil mobil? Padahal dulu seneng-seneng aja baku gonceng berdua. Sudah punya mobil, pas lampu merah lihat mobil yang lebih besar, lebih mewah. Bagusnya itu mobil, saya lihat reviewnya di YouTube. Kapan kita punya mobil begitu? Maka hilanglah nikmatnya mobil yang pertama. Sudah dapat mobil yang kedua, lewat. Mau masuk surga? Ashabul jannah, kata Iyad bin Himar, saya pernah mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbahnya menyebut 3 penduduk surga. Mau masuk surga? 1, kata Nabi SAW, penghuni surga itu adalah Dzu sultanin muqsitun adilun muwaffaqun. Dalam riwayat yang lain, adilun mutasaddiqun muwaffaqun. Yang pertama, yang penghuni surga adalah pemimpin daerah. Mudah-mudahan Pak Camat nanti masuk. Pak Sekda, Pak dan Ramil, Pak Kapolri, semua pimpinan, semua lurah, semua pimpinan masuk surga. Jadi jangan selalu suudzon sama pimpinan. Lihat pemimpin, nanti kau akan dihisap di hari kiamat. Lihat pemimpin selalu tidak baik prasangkanya. Justru Nabi memasukkan yang pertama masuk surga, golongan min ashabil jannah adalah Dzu sultanin, penguasa daerah, pimpinan daerah. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Adilun, menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka harus adil. Apalagi muqsitun mutasaddiqun, dia pokoknya dia suka bantu orang. Kemudian apalagi? Dia jujur. Apalagi? Yang ketiga, muwaffaqun, dia orang yang mendapat taufik dari Allah. Umar bin Abdul Aziz lagi di istananya, lagi di kantornya. Datang anaknya, urusan apa nak curhatmu? Urusan negara atau urusan pribadi? Urusan pribadi Abah. Tunggu dulu saya matikan lampu. Kenapa kau matikan lampunya Abah? Kata abahnya, karena lampu ini dibayar sama negara. Kalau urusan keluarga bukan urusan negara. Subhanallah. Lihat bagaimana tidak, 1 kali ibadah sebanding dengan 70 kali ibadah rakyat biasa. Maka kita doakan pemimpin-pemimpin di Tangerang Selatan ini mendapat taufik dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Lagi sidang, tiba-tiba Allahu Akbar, lagi rapat. Kita tunda dulu meetingnya, kita sholat dulu sama-sama. Subhanallah. Ini yang akan masuk surga. Golongan surga pertama, pemimpin daerah yang tidak lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, kalau rakyatnya gimana Ustaz? Kita rakyat Tangsel gimana jadi min ashabil jannah, penduduk surga? Maka Nabi sampaikan, rajulun rahimun raqiqul qalbi, mereka yang punya sifat kasih sayang, lemah lembut kepada seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, ada yang perlu kita khawatirkan. Di Tangsel ini orang pintar tidak akan pernah habis. Ada UIN, ada IIKI, banyak ulama, banyak orang. Di Tangsel ini subhanallah. Apa yang perlu kita khawatirkan? Berkata Imam Abdullah, apa yang beliau sampaikan? Awwalu ma yurfa' min hadhil ummah ar-rahmah wasyafaqah. Yang pertama-tama nanti diangkat sama Allah dari umat ini bukan ahli sholat, bukan ahli zikir, bukan ahli ilmu. Yang pertama hilang dari umat ini adalah ahli kasih sayang. Betapa banyak orang sekolahnya tinggi tapi lidahnya menyakiti orang lain. Betapa banyak orang jabatannya tinggi, ilmunya tinggi, tapi istri jalan, ada nenek-nenek mau nyebrang, kasih sayang. Dulu ulama jangankan kepada sesama muslim, kepada ahlul ma'asi, ahlul asi, kepada orang yang bermaksiat mereka kasih sayang. Mana contohnya? Ada seorang ulama sama muridnya lewat mau pergi pengajian, tapi dia lewati ada orang mabuk. Tiap malam pengajian, tiap malam juga mabuk di situ. Apa kata muridnya? Kiai, doakan saja mereka itu, kurang ngajar mereka. Kita tiap malam pergi pengajian dia mabuk aja situ. Kita pulang masih mabuk mereka. Coba doain aja mereka itu. Apa jawaban kiainya? Ya Allah ya Rabb, sebagaimana mereka menikmati minuman keras di dunia, maka buatlah mereka menikmati surga. Kaget muridnya. Bukan begitu doa yang kumaksud kiai. Apa kata kiainya? Itu doaku. Jangan doakan masuk surga, doakan diazab sama Allah. Apa jawaban kiainya? Tidak seperti itu. Saya berkasih sayang kepada mereka. Saya doakan supaya mereka menikmati surga. Maksudnya apa? Ya Allah, jangan kau cabut nyawa mereka sebelum mereka bertaubat. Karena tidak mungkin dapat surga kalau tidak bertaubat. Tuh, coba mereka kasih sayangnya kepada orang lain. Ada orang sekarang subhanallah, hanya perkara tahlilan sudah dikafir-kafirkan orang. Perkara muludan sudah salah terus kayaknya kita. Perkara kita mahalul qiyam, perkara ini sudah saling menyalahkan. Perkara beda pemilihan waktu pilkada sudah saling benci. Perkara beda pilihan gubernur sudah tidak saling sayang, keluar dari grup. Kenapa ya Ibu Anu tidak pernah lagi lihat status saya ini? Oh, jangan-jangan gara-gara saya kemarin beda pemilihan gubernur. Saya pilihan nomor saya nomor ini, dia nomor ini, akhirnya dibenci sama. Jangan sampai. Perlu hati-hati. Jangan sampai sudah dicabut daripada kasih sayang di antara kita. Ada ulama yang saya ikuti sampai sekarang. Saya ikuti ulama ini. Ibu, ingat nggak saya ceramah tadi? Sudahkah saya memberi salam? Saya mengikuti satu ulama. Apa kata ulama itu? Ditanya sama muridnya, wahai Syekh, saya melihat engkau menjalankan yang lain, tapi saya sering melihatmu pengajian tidak pakai assalamualaikum. Apa jawaban syekhnya? Saya khawatir kalau saya memberi salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Saya khawatir saya melakukan sunnah saya dapat pahala, tapi orang-orang yang mendengarkan salam justru dapat dosa karena tidak melakukan yang wajib. Betapa banyak itu sekarang orang kalau mau sambutan pakai pantun dulu. Yang jawab salam masuk surga, yang tidak jawab masuk angin. Kenapa? Banyak orang lupa jawab salam. Coba lihat pembawa acara kita tadi. Dia ulang-ulangi salamnya supaya dijawab salamnya. Padahal kita muslim tahu jawab salam adalah wajib. Jadi daripada berdosa, mending saya tidak memberi salam sekalian. Kata ulama itu, daripada orang berdosa, kalau saya memberi salam adalah sunnah, mending saya tidak memberi salam sekalian. Saya tidak berdosa. Tapi kalau mereka tidak jawab salam, mereka akan berdosa karena meninggalkan yang wajib. Itu kasih sayang namanya itu. Tidak mau orang lain berdosa gara-gara kita. Ada orang dia sengaja orang lain berdosa gara-gara dia.
tiap malam ganti yang gonceng anak perempuannya. Gimana nggak diomongin sama tetangga? Tengah malam baru pulang kelihatan pusernya. Pasti diomongin. Kalau tetangganya sudah mukaddimah pembukaan, Bu, bukannya mau ngomongin ya. Waduh, sudah opening itu. Pokoknya mukaddimahnya itu, ini bukannya mau ngomongin ya. Wah, kata ibu-ibu yang satu, Ustadz, saya mau bertanya kenapa? Bagaimana hukumnya kita duduk mendengarkan orang yang bergosip tapi kita tidak ikut? Yakin Bu, ibu ndak ikut? Iya, saya cuma paling masa. Oh, masa. Itu yang disebut dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabi ana. Tempel. Subhanallah. Astaghfirullah. Tempel. Ada penekanan tasdid. Apa maknanya tasdid? Dua huruf yang digabung. Allah. Tabbat. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat yada abi lahabi. Si sayang, jangan melanggar lalu lintas. Sayangi orang tuamu yang menunggumu di rumah. Sayangi pasangan kita. Yang sedang sedih, yang melanggar kadang dia bawa anaknya. Apalagi bawa bapak, kadang kala sen kanan belok kiri. Bapak tuh kalau bawa motor dia Kalau ibu-ibu kenapa? Oh, gak pernah ya?